Oke. Hai millennials. Hai Indonesia. Yes, ketemu lagi pasti hanya di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Maaf kurang kompak ya. Kita tuh emang kayak gini, demennya nggak kompak-kompak. Tapi giliran kompak banget. Kompak Suka banget. heran padahal nggak pernah janjian ya. Iya. Dan kita nih, tuh kan Apa? omongan nggak kompak, baju nggak kompak. Iya, hari ini kita lagi nggak kompak sama sekali. Iya sih. Tapi nggak apa-apa. Padahal kalau saya pakai kemeja saya kompak, tapi kan saya kedinginan. Oh iya. Ya mohon maaf ya gitu kan. Yang di sebelah saya kan udah bisa nilai sendiri lah ya. Rambut aja udah rontok katanya. Dingin banget. Padahal loh gini. ini. Kata Ditan, alah lu kepala gue masuk angin, belakang lu fresh care-an. Iya padahal. Belakang udah pakai minyak angin. Ya kan, Oke. depan make upan, ya kan, belakang minyak angin. Susah Oke, deh. kita kembali Iya, lagi nih iya, ngebahas yang viral-viral di era pandemi Betul, ini, betul, di era betul. sekitar pandemi gitu kan. Dan salah satu yang harus kita perhatikan adalah kita harus bersiap-siap karena sebentar lagi tarif listrik dan rokok akan naik di Indonesia. Ini perlu saya catat ya. Bahwa setahu saya tuh tarif listrik tuh mau naik tapi nggak naik-naik. Udah Gara-gara deh, pandemi nggak usah naik kemarin. deh, jangan ngadi-ngadi deh kalau kata orang Betawi ya, jangan ngadi-ngadi gitu loh, mau naik mulu gitu kan. Kasian dong masyarakatnya kan, ini lagi di pandemi kan, ada beberapa atau banyak bahkan yang kehilangan pekerjaannya gitu kan Bener. di era pandemi ini. Jadi please deh ya untuk PLN boleh sebut, ya udah Perusahaan listrik disebut negara, juga cuman gitu. dia yang jualan listrik. Iya, nggak ada lagi lawannya, makanya bisa semena-mena. Karena Tapi- seng ada lawan. Tapi emang nggak kerasa ya, ini nggak kerasa ternyata kita tuh udah di tahun 2022, mau masuk 2022 ya. Betul. Enggak, Iya, benar. benar. Iya, benar. Dan ternyata di tahun 2022 ini ada sejumlah barang pokok dan kebutuhan masyarakat yang harganya akan mengalami kenaikan di tahun yang baru tersebut gitu kan. Ini, Aduh, ini ada beberapa kebutuhan yang Hmm. akan mengalami kenaikan tarif. Yang pertama tadi udah saya sebutin yaitu tarif listrik. Jadi pemerintah mempertimbangkan kembali untuk penyesuaian tarif listrik bagi 13 golongan pelanggan PLN non-subsidi. Catat, non-subsidi. Mulai tahun 2022 ya, dan rencana penyesuaian tarif listrik ini telah disepakati oleh Kementerian Energi, Sumber Daya dan Mineral atau SDM dan juga Kementerian Banggar kerja atau sama Badan SDM. Anggaran DPR RI. Pusing ya? Nanti gue bilangin deh sama ibu-ibu SDM, Bu tolonglah Bu. Tapi untuk menaikkan tarif listrik ini, rencananya penyesuaian tarif listrik tersebut gitu kan ini akan dilakukan jika kondisi pandemi COVID-19 sudah membaik. Ya udahlah ya, nggak usah dulu deh Bu, gitu kan. Nah kalau yang satu ini saya setuju harganya dinaikkan. Apa Tadi nih? kan listrik. Hah. Selanjutnya ada harga rokok Oh, yang iya. akan dinaikkan. Nah Iya, kalau benar. ini saya setuju, biar emak gue berhenti ngerokok. Oh malu ngerokok? Oh iya malu ngerokok bener. Emak gue lebih gaul dari anaknya. Bener main ngerokok. Ya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ini mengumumkan kenaikan cukai hasil tembakau atau CHT alias cukai rokok nih yang berlaku mulai 1 Januari 2022 nanti. Dan kebijakan ini tentunya akan berpengaruh pada harga rokok untuk tahun ini. Nggak apa-apa Bu, saya setuju kalau itu. Naikin aja setinggi-tingginya itu harga, biar nggak bisa beli dia. Gitu. Oke, jadi ala ibu kamu ya, nggak bisa beli ibu kamu nggak bisa Daripada beli. berantem mulu kan nyuruh dia berhenti, susah. Nanti gitu. kamu disuruh beli rokok, beliin rokok dong ke warung. Nggak, dia nggak pernah berani. Dia nggak pernah berani. Oke, alasan kenaikan cukai rokok ini sangat berkaitan dengan upaya penurunan konsumsi rokok. Jadi ada beberapa aspek yang membuat Menteri Keuangan Indonesia ini menaikkan cukai rokok. Salah satunya adalah dari sisi kesehatan. Nah, dalam Betul. rangka pengendalian konsumsi, hal ini karena rokok menjadi pengeluaran terbesar kedua di Indonesia. Iya betul. Gitu. Dan gak cuma itu aja, mulai tahun 2022, pemerintah juga akan merombak pembagian dana dari hasil pemungutan cukai rokok. Dan inilah dia. Jadi pembagiannya itu jadi 25% untuk kesehatan, 50% untuk kesejahteraan masyarakat, dengan pembagian 20% untuk peningkatan kualitas bahan baku, keterampilan kerja, dan pembinaan industri, serta 30% untuk pemberian bantuan, dan 25% untuk penegakan hukum. Kurang lebih seperti itu. Dan saya perlu informasiin juga bahwa ada catatan, jadi pengguna BPJS tuh lumayan tinggi, penggunaan BPJS tuh lumayan tinggi tingkatnya untuk para perokok, karena kan mereka kena penyakit jantung kan. Gitu, jadi penyakit jantung itu cukup tinggi untuk para pengguna BPJS dan setelah diriset ternyata ini adalah para perokok. Gitu, makanya ini kayaknya harus benar-benar menjadi catatan juga buat kita seluruh Indonesia ya, bahwa ini efek rokok nggak baik loh buat kita. Parah gitu. ya, parah banget gitu.
Padahal udah ada di kemasannya ya, Udah ada, diberitahu itu merokok. orang yang paru-parunya rusak gitu kan, merokok, bla, 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 dapat bla, bla, menyebabkan hipertensi dan kehamilan dan iya, janin itulah. kan, menyebab darah tinggi apa. Tapi tetap aja beli. Makanya Iya. saya setuju kalau harga rokok dinaikin. Nah kalau saya nggak beli, saya bagi kadang. Daripada saya batuk-batuk, saya bagi ikutan aja gitu sih. Iya gitu-gitu kan. Oke, itu tadi harga-harga listrik dan rokok ya, dipersiapkan dompet kalian untuk membayarnya menjadi lebih mahal mungkin di tahun 2022 nanti. Dan berikutnya ada tempat-tempat nih, kita mau kasih tahu tempat-tempat wisata Indonesia yang ternyata memiliki nilai sejarah pilu. Oke. Wah, ini sebenarnya tempat lokasi wisata ini bisa menjadi tempat yang apa ya, menyenangkan tapi juga penuh dengan kegembiraan sih sebenarnya, walaupun dulunya mungkin sejarahnya cukup pilu ya gitu. Tapi siapa sangka beberapa tempat wisata ternyata juga pernah menjadi saksi bisu peristiwa pembantaian. Aduh serem ya. Apalagi kan kita tahu Indonesia memang sempat dijajah kan, zaman Belanda, zaman Jepang, itu parah banget sih. Oke, dan ini yang gitu. pertama ada namanya Gua Jomblang. Jadi gua ini berlokasi di Yogyakarta dan gua ini terkenal dengan ini. Kalau ke sana tuh kita akan mendapatkan suguhan keindahan sinar matahari yang biasa disebut dengan cahaya syurga. Tapi di balik keindahannya, ternyata Gua Jomblang ini pernah menjadi saksi bisu peristiwa pembantaian massal, yakni pembantaian ratusan orang yang dituduh terlibat PKI, Partai Komunis Indonesia, Komunis waktu itu Indonesia. ya. Iya, saat Oke. itu kan parah banget ya. Serem. Ya, terus selanjutnya ini nggak usah jauh-jauh kalau kalian pernah ke Kota Tua di Jakarta, ini ada Museum Fathahillah kan. Nah, ternyata museum yang terletak di kawasan Kota Tua Jakarta Barat ini juga dulunya selalu menjadi tempat nongkrong anak-anak milenial sampai sekarang. Iya, nih, sampai sekarang. Tapi siapa sangka gitu kan, yang seperti kalian belum ketahui mungkin ya kan. Nah, ini sebelum menjadi destinasi wisata, Museum Fathahillah ini dulunya tempat penjara. Ya, Dan juga tempat eksekusi. Aduh, ngilu dengernya. Tepatnya sekitar tahun 1740 ya. Dan di mana pada masa itu Gubernur Hindia Belanda Adrian Volcanier pernah memerintahkan ribuan orang Tionghoa berbasis di depan Museum Fathahillah. Berbaris maksud tuh Kak ya. Mereka kemudian dieksekusi secara sadis oleh para algojo yang telah disiapkan. oke itu serem. Oke, next. Ngeri nggak sih? Kok jadi takutnya sama Kota langsung aja ya. gitu. Next ada Pulau Nusa Barung. Ini pulaunya terletak di sebuah desa namanya Desa Pugerwetani, Kabupaten Jember di Jawa Timur ya. Dan ini lokasi terkenal sangat indah dan masih alami. Jadi pasirnya putih, dikelilingi hutan hijau dan juga air lautnya berwarna biru kehijauan. Sempurna banget deh. Tapi ternyata di balik keindahannya, Pulau Nusa Barung ini menyimpan sejarah yang cukup memilukan, menyeramkan ya. Karena ternyata dulunya wilayah ini masuk ke dalam kekuasaan dari kerajaan Blambangan gitu kan. Dan pada waktu itu, pada masa itu sempat terjadi peperangan antara kerajaan Blambangan dengan pemerintahan Belanda yang menewaskan banyak orang. Lokasinya di situ. Males kan ya? Dengernya aja seru. Oke, langsung aja ya, lanjut ya. Lanjut. Ini ada, kalau tadi kan nusa-nusaan ya itu juga sebenarnya sama nih, hampir mirip kayak hutan-hutan kan. Dan ini juga ada langsung selanjutnya hutan jati petak 45F. Oh, namanya lucu juga ya. Terletak di Desa Darupono, Jawa Tengah, dan masyarakat setempat ini percaya banget ya milenials kalau hutan ini adalah merupakan tempat yang angker gitu. Hal ini karena sekitar tahun 1965 kawasan hutan ini menjadi lokasi pembantaian para terduga simpatisan PKI. Dan kabarnya serem. Para pengikut PKI dipaksa menggali lubang untuk makamnya sendiri. Oh my godness. Dan sebelum akhirnya ditembak dengan menggunakan senjata. Oke. Gimana gitu. ya kita ngegali kuburan kita sendiri gitu ya? Males ya, oke. Skip. Ini ada namanya Gua Jepang, ini di Bandung ya, di Kota Kembang, Bandung. Jadi yang disebut dengan Gua Jepang ini ternyata memiliki lokasi wisata yang menyimpan sejarah kelam. Jadi Gua Jepang yang dibangun sekitar tahun 1942 ini ternyata sangat terkenal dengan suasananya yang gelap dan lembab. Nah, ternyata dulunya lorong-lorong gua ini menjadi saksi bisu tewasnya ratusan Romusa atau para pekerja paksa. Romusa itu dari Jepang, Rodi itu dari Belanda ya.
Oke, dan ini ada juga Pulau Kumala, pulau yang terletak di kota Tenggarong Kutai, Kartanegara, Kalimantan Timur ya lokasinya. Pulau ini menjadi salah satu tempat yang instagramable dan ramai dikunjungi wisatawan. Tapi meskipun pulau yang memiliki banyak spot yang memanjakan para wisatawan ini, ternyata guys pernah menjadi pulau kosong, tepatnya di tahun 2000. Oke, saking lamanya tidak terjamah manusia, tempat ini pun dipercaya menjadi sarangnya makhluk halus. Aduh. Jadi banyak orang yang mengaku kalau jalan-jalan ke sini mengaku diganggu oleh penampakan makhluk gaib. Kayak ada sosok, saya serem ya nyebutnya makhluk halus itu loh, yang besar itu loh. Gen-gen. Gen-gen itu atau sosok cantik berwajah pucat, mungkin nggak pakai make up gitu kan. Yang tiba-tiba hilang saat didekati itu ada juga gitu. Kayaknya kan. di sebelah kamu, Tan. Nggak udah. Nggak. Oke, selanjutnya kita ke Semarang. Kalau aku udah nyebut Semarang pasti kalian tahu di mana? Lawang Sewu. Ya, ini siapa yang nggak kenal emang tempat wisata yang terkenal dengan julukan 1000 pintu ini. Ya. Kan ngeri kan kalau lagi foto tiba-tiba di belakang Ada yang lewat. gitu kan. Dan wisata yang terletak di Semarang, Jawa Tengah ini memang konon dulu dibangun sekitar tahun 1904 dan ternyata dulunya digunakan sebagai kantor dari Nederland Indies. Apa nih baca? Spoorweg ya? Spoorweg. Mascap atau NIS ya. Dan pada masa penjajahan Jepang, gedung ini dulu tuh sempat digunakan sebagai penjara bawah tanah yang digunakan untuk menyiksa para penduduk pribumi. What the hell. Selain itu, Lawang Sewu juga pernah menjadi tempat pertempuran antara Angkatan Pemuda Kereta Api atau AMKA melawan Jepang. Dan para pemuda yang meninggal itu kemudian dimakamkan di halaman ya. Halangan Lawang Sewu karena peristiwa itulah makanya sekarang ini banyak banget cerita-cerita horor. Ya iyalah. Udah dulu yuk. Cerita horor katanya ada yang sering melihat sosok noni-noni Belanda dengan wajah pucat, berdarah-darah, mundar-mandir. Terus ada juga yang mendengar suara orang menangis, teriak, ketakutan dan jeritan. Tapi kamu pernah ngalamin gak sih? Nanti saya ceritain habis yang satu ini ya. Jangan kemana-mana, tetap di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Udah bahas yang lain bisa? Karena gue pernah ngalamin.